Saya akan menyampaikan materi penyiapan guru di era Merdeka Belajar. Berbeda dengan Pak Cala yang menampilkan data, fakta, dan kebijakan sesuai dengan porsi saya seorang akademikus, saya lebih banyak akan melakukan pendasaran konseptual atau epistemologis berkenaan dengan Merdeka Belajar itu. Nah, saya ingin memulai dengan mengingatkan kita semua sebuah peribahasa Latin orang-orang Romawi yang mengatakan bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari. Jadi tidak ada yang baru sebenarnya yang saya hanya mengingatkan kembali, mengajak Bapak Ibu semua merenungkan kembali. Dalam bahasa Jawa tidak ada yang baru di matahari itu membuat kita ojo gumunan, ojo kagetan. Jangan mudah terkagum dan jangan mudah terkejut. Termasuk apa yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar gaung dari Merdeka Belajar sejak Kabinet Kerja kedua ini diumumkan dan Mendikbud Nadiem Makarim dilantik, kita tiba-tiba mendengar frasa atau istilah Merdeka Belajar itu. Itu mengingatkan kita sebenarnya pada satu semesta pemikiran tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah sebuah istilah yang secara historis itu silih berganti dikenakan untuk pemikiran pendidikan, filsafat pendidikan sampai dengan azas pembelajaran. Tentu kita ingat tiga konsep penting yang sering dibahas di dalam berbagai wacana, di dalam berbagai buku dan diskusi. Nah, ketiga istilah itu adalah manusia merdeka, pendidikan yang memerdekakan, dan merdeka belajar. Nah, tiga istilah ini lalu dikonseptualisasi, diformulasi oleh berbagai sudut pandang dari berbagai ilmu, mulai filsafat, ilmu-ilmu seperti ilmu pendidikan, teknologi pendidikan, sampai menjadi kebijakan yang mungkin terdengar hanya sebagai jargon atau slogan. Tapi marilah kita melakukan pendasaran. Saya ingin menggunakan istilah dalam tanda petik teologi pendidikan yang saya maknai sebagai keyakinan-keyakinan kita tentang keberadaan, tentang peran dan tentang fungsi pendidikan itu. Jadi dalam tanda petik teologi pendidikan, keyakinan-keyakinan kita. Keyakinan kita pada dalam jangka panjang, jangka jauh yang antisipatif itu, pendidikan itu ya membuat kita merdeka. Oleh karena itu kata Ki Hajar Dewantara, ya kita harus memiliki sikap merdeka. Dari situlah kita bisa menyelenggarakan pendidikan merdeka, atau ada juga yang menyebut pendidikan yang memerdekakan. Nah, karena itu di dalam sepanjang sejarah pelaksanaan dan pemikiran pendidikan, kita itu bisa melihat pendidikan, pemerdekaan manusia atau pendidikan yang memerdekakan manusia itu ada yang menempatkan diri sebagai nukleus, sebagai inti dari pendidikan itu. Pendidikan itu yang memerdekakan manusia dari hal-hal yang menjajahnya. Tapi bisa juga tidak sebagai substansi, tetapi sebagai fungsi, yaitu untuk misalnya untuk membebaskan, untuk menjadi manusia yang kita inginkan bersama. Nah, jadi itu. Tetapi rasanya dari sisi filsafat pendidikan, filsafat manusia, orang bersepakatlah
bahwa kemerdekaan manusia melalui pendidikan itu setidak-tidaknya untuk membebaskan kita dari kungkungan-kungkungan yang membuat kita tidak berkembang menjadi manusia. Lalu kedua sering disebut hominisasi. Kita betul-betul harus menjadi manusia yang memang memiliki perbedaan, memiliki ciri permanda yang berbeda dari manusia. Nah, kemudian sebenarnya itu juga tidak cukup, tapi juga harus humanisasi. Tidak cukup kita menjadi homo sapien karena kita juga sering tidak pada derajat itu. Karena itu kita harus meningkat pada derajat humanisasi atau saya sebut penginsanan itu. Dalam bahasa Jawa mungkin bisa kita padankan dengan istilah nguwongke. Kita kadang menjadi manusia, tapi kita juga sering tidak nguwongke. Inilah kesederajatan kemanusiaan itu. Ini yang nah karena itu kita sepanjang sejarah pelaksanaan, kalau kita mulai dari abad 5-4 sebelum Masehi, ketika Plato mendirikan sekolah, sepanjang itulah kita mendengarkan, melihat, menyaksikan, mengalami proses-proses merdeka belajar itu yang memerdekakan manusia dengan proses-prosesnya yang memerdekakan. Nah, jadi disitulah saya kira akar merdeka belajar itu sangat jauh karena kita punya hasrat, karena kita punya cita-cita luhur, karena kita punya keinginan besar dan agung untuk membuat pendidikan menjadi proses pemerdekaan diri manusia dan sesama manusia di dalam konteks tertentu. Nah, ini saya kira pemikiran itu sudah banyak. Kalau kita telusur sebenarnya kerisauan para pemikir pelaksana pendidikan bahkan kebudayaan itu juga pada bagaimana menciptakan atau menghasilkan manusia merdeka dengan proses pendidikan yang memerdekakan itu, dengan menciptakan sebuah ekologi merdeka belajar. Itu saya kira sudah sangat lama. Orang-orang Yunani seperti Plato dan sebelumnya Homer, Sophis dikenal juga memikirkan merdeka belajar itu. Lalu kalau kita meloncat pada abad 20, sejak awal abad 20 ketika penjajahan itu mulai mendapatkan gugatan, banyak pihak mulai berpikir bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu. Kita ambil contoh misalnya Jue juga menulis buku, membuat konstruksi teoritis tentang bagaimana pendidikan yang memerdekakan dan merdeka belajar itu. Para psikolog misalnya ini Rogers, seorang psikolog humanis ini juga sudah menulis buku yang terkenal judulnya Merdeka untuk Belajar. Itu sudah ditulis tahun 60, kemudian John Dewey menulis pendidikan dan yang memerdekakan itu sudah tahun 30-an. Jadi banyak. Kita melihat gema merdeka belajar itu luar biasa jauh ke belakang. Dan kita juga sekarang bertugas mengembangkan jauh ke depan. Saya kira Mendikbud yang baru ini berusaha mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa pentingnya kemerdekaan belajar dan ekologi merdeka belajar itu. Tahun 70-an, Will Richardson itu seorang teknolog pendidikan juga menulis buku sistematik tentang merdeka untuk belajar. Nah, jadi hal-hal seperti ini. Kurikulum banyak saya kira yang disebut kurikulum liberal arts, pemikiran itu juga begitu. Bahkan akhir-akhir ini setelah dipelopori oleh Freire sampai generasi yang mutakhir seperti Henry Giraud, ini juga berpikir bagaimana merdeka belajar. Jadi pendidikan, pembelajaran, saya kira sepanjang sejarah bergulat dengan persoalan bagaimana menciptakan suatu ekologi merdeka belajar agar tercapai manusia terwujud manusia merdeka. Nah, pertanyaan sekarang, inti kita sekarang setelah memasuki abad 21, setelah Pak Nadiem Makarim, Mas Nadiem Makarim itu menjadi menteri, mengapa menggemakan merdeka belajar kembali? Nah, pertanyaan pokok secara konseptual sebenarnya, mengapa kita perlu kemerdekaan belajar? Ketika kita memerlukan kemerdekaan belajar, sesungguhnya sekarang kita, artinya insan-insan pendidikan ini, baik guru maupun siswa, bahkan mungkin orang tua, tidak menemukan kemerdekaan belajar.
siswa tidak menemukan kemerdekaan belajar, guru juga tidak menemukan kemerdekaan mengajar dan kemudian juga belajar. Nah, mungkin kita semua kalangan pendidikan, para pemangku pendidikan ini masih merasa mengalami keterjajahan belajar untuk mengatakan tak lain tak merdeka belajar itu. Nah, ini harus kita usut lebih jauh. Kita usut lebih jauh apa pertanda keterjajahan atau ketakmerdekaan belajar itu. Nah, saya kira ini konteks yang harus kita pikirkan dulu. Karena kemerdekaan belajar atau merdeka belajar di dalam sepanjang sejarah oleh Plato, oleh kaum sofis pada zaman Yunani dimaknai, dikonstruksi berbeda. Pada katakanlah kita melonjak pada awal abad 20 atau sebelumnya abad 19 yang sangat berpengaruh di Indonesia, yaitu Erasmus, itu juga berpikir tentang merdeka belajar. Lalu awal abad 20 orang seperti Dewey, lalu Rogers juga berpikir mengkonseptualisasi merdeka belajar. Apa sebenarnya yang ada pada kita? Nah, lalu prakondisi, prasyarat yang membuat bisa merdeka belajar. Apakah kondisi-kondisi kita sekarang ini membuat kita tidak merdeka belajar? Apa syarat-syarat untuk menciptakan itu? Nah, kita sejak zaman modern, artinya hampir 1000 tahun, ini sudah terlanjur, bukan terlanjur ya, tapi memberi porsi yang sangat besar pada kedudukan peran fungsi sekolah atau madrasah untuk menggerakkan, untuk menciptakan kemerdekaan belajar itu. Nah, ini saya kira kita tidak bisa mengelak itu. Pada masa pandemi, memang kita perlu berpikir bagaimana peran rumah, bagaimana peran komunitas. Tetapi setidak-tidaknya kita bisa bertolak dari sekolah atau madrasah atau bentuk-bentuk lembaga pendidikan yang lain. Nah, kalau sekarang kita merasa terjajah, inovasi-inovasi apa yang harus kita lakukan, yang harus kita buat, yang harus kita kembangkan agar kemerdekaan belajar, merdeka belajar itu bisa terwujud. Pendidik atau tenaga kependidikan seperti apa ya sebenarnya yang bisa mewujudkan kemerdekaan belajar. Saya kira tidak cukup siswa saja, tidak cukup guru saja untuk bahu-membahu mewujudkan merdeka belajar itu. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan itu perlu bahu-membahu, saling mendukung untuk mewujudkan merdeka belajar itu. Mengapa nanti akan saya sampaikan. Jadi ini PR-PR yang sebenarnya harus kita jawab. Nah, saya ingin memberi penegasan bahwa sepanjang sejarah sebenarnya merdeka belajar, kemerdekaan belajar, pendidikan yang memerdekakan itu bukanlah sebuah tujuan, bukanlah sebuah telos, bukanlah sebuah pelabuhan yang harus kita tuju, tetapi hanya merupakan jalan. Oleh karena itu, jalan pendidikan bermutu yang menghasilkan orang bermutu. Nah, orang bermutu itulah yang disebut manusia merdeka. Nah, manusia merdeka ini bisa dimaknai bermacam-macam. Pada zaman Yunani yang dimaksud itu adalah manusia merdeka, artinya tidak menjadi budak, tetapi juga manusia yang memiliki moralitas, karakter intelektual, dan yang indah dan elok. Jadi sebuah profil manusia yang itu. Nah, jadi harus kita ingat bahwa merdeka belajar, kemerdekaan belajar, pendidikan yang memerdekakan itu adalah jalan pendidikan bermutu. Jadi merdeka belajar juga bisa kita maknai sebagai jalan pendidikan bermutu. Kalau pemerintah sekarang mengembangkan, menciptakan atau bahkan menggerakkan kebijakan merdeka belajar, tidak serta-merta kemudian pendidikan kita bermutu. Itu adalah jalan, itu adalah pintu yang dibuka agar kita melaju ke dalam suatu situasi, kondisi, ekologi merdeka belajar. Nah, ini harus kita pikirkan. Ekosistem merdeka belajar tentu harus kita pikirkan. Seorang guru, seorang siswa, bahkan bersama-sama dengan pengawas pun itu belum tentu sanggup menciptakan ekosistem merdeka belajar. Perlu pihak-pihak yang lain. Nah, prakondisi merdeka belajar ini harus dipikirkan. Jadi itulah saya kira hal yang kita pikirkan. Nah, saya ingin mendasarkan lebih jauh apa yang dimaksud merdeka belajar. Pada umumnya kita atau orang Indonesia ini memaknai merdeka dari segala sesuatu itu hanya merdeka dari. Tidak pernah merdeka untuk. Padahal yang lengkap menurut hemat saya
yang dimaknai merdeka itu terdiri atas dua, merdeka dari dan merdeka untuk. Nah, di tempat kita ini kebanyakan hanya satu sisi saja, merdeka dari keterkungkungan, keterjajahan, larangan, aturan, lalu tidak dipikirkan untuk apa. Nah, jadi di tempat kita, menurut hemat saya masih timpang. Kita terlalu berat pada freedom from, belum freedom of, freedom to. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Keseimbangan itulah saya kira yang menciptakan suatu kondisi bebas, mandiri, otonom, berani, penuh gairah di dalam belajar. Nah, disitulah saya kira inovasi-inovasi, kreativitas-kreativitas, otonomi, keberanian akan muncul. Nah, itu saya kira prasyarat. Nah, kembali lagi, sekali lagi, kita harus lupa. Jadi jangan lupa, jadi merdeka belajar itu adalah kendaraan mencapai tujuan belajar. Kalau pada zaman Yunani dan seterusnya itu manusia merdeka. Nah, manusia merdeka itu pada sekarang, pada kabinet sekarang mungkin yang tadi dimaknai menjadi pelajar Pancasila. Mungkin secara linguistik atau secara lingual yang lebih tepat pelajar Pancasilais. Atau bahkan lebih umum lagi karena pada akhirnya seseorang yang menempuh proses belajar itu tidak akan menjadi pelajar lulus. Jadi tujuan pendidikan pembelajaran kita yang menciptakan manusia Pancasilais itu. Itulah yang kita bayangkan sebagai manusia merdeka. Dan jalannya, kendaraannya, porosnya adalah merdeka belajar itu. Jadi sekali lagi, merdeka belajar bukanlah tujuan belajar. Nah, gaung-gaung konseptual teoritisnya sudah banyak. Nah, kalau sekarang kemudian apungkan kembali dan menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menurut hemat saya itu hal yang sangat kontekstual, yang sangat tepat, karena berbagai perubahan yang kita harus ikuti dan kita hadapi, kemudian juga perkembangan misalnya perkembangan teknologi digital, perkembangan teknologi internet, perkembangan ilmu-ilmu aplikatif yang begitu luar biasa, juga perkembangan pemikiran. Inilah membuat kita harus bisa menerima itu. Nah, saya kira penting untuk kita pikirkan bersama sebenarnya komponen unsur merdeka belajar itu apa. Jadi tidak cukup kondisi merdeka belajar itu diwujudkan oleh individu tertentu. Nah, karakteristiknya apa saya kira itu nanti bisa kita pikirkan bersama. Menurut hemat saya, kondisi merdeka belajar itu ya pertama ada kebebasan belajar. Kalau tidak ada kebebasan belajar, maka satu elemen, satu unsur dari merdeka belajar tidak terpenuhi. Siswa sama sekali tidak memiliki kebebasan. Itu juga membuat kondisi tidak merdeka. Guru sama sekali tidak bisa menerjemahkan secara fleksibel, secara lentur menurut lingkungan yang ada. Baik itu lingkungan demografis, lingkungan sosiologis, lingkungan topografis, dan sebagainya. Karena bebas di Jawa dengan bebas di NTT, bebas di Papua itu juga bisa berbeda. Waktunya saja berbeda, tentu persepsi-persepsi terhadap waktu juga berbeda. Tetapi yang penting bagaimana kebebasan itu. Lalu kemandirian, otonomi belajar. Jadi ada inisiatif-inisiatif, ada prakarsa-prakarsa yang membuat siswa itu bergairah belajar. Tetapi guru juga memiliki inisiatif prakarsa-prakarsa mandiri untuk terus belajar, mengembangkan diri, tapi juga menciptakan itu. Nah, kemudian yang ketiga, prakondisi merdeka belajar itu adalah keberanian belajar. Kalau siswa tidak berani belajar, tidak berani mencoba, tidak berani praktek, tidak berani mengutak-atik sesuatu meskipun itu jadinya salah, maka sebenarnya elemen dari merdeka belajar itu sudah tidak terpenuhi. Padahal hasrat ingin tahu, hasrat mencoba itulah saya kira dasar dari inovasi, dasar dari kreativitas. Semua temuan ilmu, temuan pengetahuan, teori selalu bertolak dari
kemungkinan-kemungkinan ini. Nah, kemudian yang keempat menurut saya kalau dipetakan dalam kuadran itu adalah kegemaran belajar, kegairahan belajar. Nah, ini tercipta apa tidak? Kadang-kadang kita juga merasakan siswa memiliki itu, tetapi guru kesulitan. Nah, misalnya kalau kita menengok daerah timur Indonesia, karena persepsi waktunya berbeda dengan persepsi waktu anak-anak di Jawa, kegemaran di sekolah itu juga berbeda. Nah, ini elemen-elemen dari prakondisi merdeka. Lalu apa yang membuat merdeka? Nah, apakah kita berbebas berpikir? Apakah kita bebas berekspresi? Bebas berpikir, risikonya adalah salah, tetapi salah harus dibenarkan sampai proses. Itulah saya kira proses pembentukan hipotesis kreatif. Harus dicoba. Kemudian mengekspresikan. Nah, kemudian mengimajinasikan, itulah. Tiga ini isi dari masing-masing kuadran ini. Itu menurut hemat saya prakondisi. Lalu ekosistem atau ekologi merdeka belajar itu juga diperlukan. Kalau sebuah sekolah, lembaga pendidikan, sebuah lingkungan belajar itu inklusif, bisa menerima banyak pikiran dan kemudian diolah secara kritis, diekspresikan secara bebas, itu saya kira bisa menjadi lingkungan ekosistem atau ekologi merdeka belajar. Lalu multi arah. Multi arah tentu dalam hal yang sangat personal di kelas atau teknis di kelas itu misalnya antar siswa, antar guru, antar guru siswa dan seterusnya itu bisa berbantu. Lalu terbuka. Saya kira ini ekologi yang harus kita ciptakan baik di sekolah maupun di rumah. Nanti soal yang lain. Nah, ketika kita masuk ke dalam sebuah proses, jadi proses pembelajaran yang memerdekakan, proses merdeka belajar di dalam implementasi atau pelaksanaan kurikulum, maka baik guru, siswa, maupun kepala sekolah pengawas harus memiliki tiga hal menurut saya. Bagaimana kejelasan komitmen siswa, guru, pengawas, kepala sekolah terhadap tujuan-tujuan belajar, terlepas apapun tujuan belajar itu. Kalau kita tentu sekarang adalah KIKD atau yang disebut Standar Nasional Pendidikan yang kemudian distrukturkan secara formal di dalam KIKD lalu di dalam kurikulum itu. Tapi itu harus jelas komitmen kita. Jangan sampai tidak jelas antar pihak. Ketika ketidakjelasan itu terjadi, maka timbullah ketidakcocokan, timbullah salah persepsi antara misalnya pengawas dan guru, guru dengan siswa dan seterusnya. Nah, ini saya kira komitmen ini sangat penting. Kemudian kebermaknaan belajar. Saya kira belajar yang merdeka adalah belajar yang bermakna. Ketika tidak bermakna, maka sebenarnya terasa kemerdekaan itu tidak ada dan belajar tidak ada artinya. Lalu yang penting dari ketiga karakteristik merdeka belajar itu kesanggupan berefleksi. Ketika kita itu hanya mengikuti saja tanpa kemampuan untuk merenungkan, kemampuan yang baik untuk mencerna kembali, maka sebenarnya kita bukan manusia merdeka. Kita bukan manusia yang telah lengkap sebagai insan, menjadi human being tadi. Nah, karena itu refleksi atau kontemplasi dan ikutannya itu saya kira penting, kesanggupan berefleksi. Termasuk refleksi apakah sudah benar, apakah sudah salah, dan seterusnya. Saya kira karakter kebaikan hidup yang tadi disampaikan juga oleh Pak Cala itu bergantung pada kemampuan refleksi kita. Literasi yang tadi disebutkan oleh Pak Cala juga saya kira bergantung pada kemampuan kesanggupan refleksi ini. Nah, kalau kita menukik pada institusionalisasi pelembagaan dari proses merdeka belajar itu, maka tidak seluruhnya, tapi saya beberapa saja yang penting. Tentu pertama-tama harus ada proses belajar mengajar yang merdeka, yang memenuhi syarat-syarat tadi di dalam ekologi dan prakondisi tadi. Nah, menurut hemat saya tidak mungkin ada proses yang serentak sama, karena eksistensi itu adalah koeksistensi. Karena itu kalau ketika ada orang belajar, pasti ada yang mengajar. Ketika ada yang belajar, mengajar. Nah, peran itu saya kira bisa saja digantikan oleh siapa saja. Karena sebenarnya mengajar dan belajar
itu adalah peran-peran sosial. Ketika guru mendengarkan apa pikiran-pikiran, hasil-hasil siswa, sebenarnya guru sedang belajar juga. Tetapi ketika guru memberikan arahan, bukan arahan ya, tetapi sebuah petunjuk, panduan, kemudian kesepakatan bersama, guru itu sebenarnya mengajar. Sehingga mengajar, belajar, belajar, mengajar itu sebuah siklus, sebuah peran sosial yang bisa diemban siapa saja. Ketika di sekolah, ketika di rumah, jadi berbeda. Nah, murid yang merdeka, saya kira murid yang merdeka belajar dan juga mengajar. Ketika menjadi peer teacher atau pengajar sebaya, membantu temannya tutorial, itu sebenarnya seorang siswa, sekelompok siswa akan juga mengajar, memfasilitasi pembelajaran, istilah kita sekarang. Tapi yang jelas murid harus merdeka, merdeka untuk berpikir, merdeka untuk berefleksi, merdeka untuk berekspresi dan seterusnya. Nah, ini saya kira ya harusnya. Kemudian tendik, saya kira sangat penting ini tendik. Kalau di SMA, SMK saya kira amat penting itu. Karena pustakawan, kemudian laboran itu juga menentukan proses-proses itu. Merdeka adalah usaha yang dilakukan. Dan tidak kalah penting adalah sumber belajar yang merdeka. Ketika seorang guru itu hanya boleh satu buku saja untuk menjabarkan RPP, sesungguhnya guru itu tidak memenuhi syarat merdeka. Ketika guru tidak berani menjabarkan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, itu kan hanya kurikulum formal. Guru bagaimanapun harus menerjemahkan menjadi kurikulum eksperensial. Tetapi guru tidak berani, selalu menunggu-nunggu. Itu sebenarnya juga guru yang belum merdeka, sumber belajarnya juga menjadi tidak merdeka. Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai bahan belajar, saya kira itu juga bentuk sumber belajar yang merdeka. Nah, dalam konteks yang lebih kecil, saya kira 3 penentu merdeka belajar ini adalah tadi tendik guru dan tendik yang merdeka. Mungkin saya mengistilahkan pendidik dan tenaga kependidikan yang demokratis saja, meskipun demokrasi sedang resesi sekarang mengalami inflasi, tapi setidak-tidaknya untuk menggambarkan bisa berekspresi, bebas berpikir dan seterusnya tadi. Nah, sarana dan prasarana sekolah yang memerdekakan. Ini tentu sarana prasarana mulai dari yang fisik sampai yang non fisik. Kalau sekarang mungkin fisik tidak apa-apa, tetapi yang non fisik ini juga penting. Hanya prasarana, misalnya apa? Kalau dulu prasarana halaman harus luas, sekarang itu yang harus lebih luas adalah prasarana digital, karena orang bisa, siswa bisa lebih ke sana kemari, mencari sumber-sumber belajar, mencari contoh-contoh, berinteraksi dengan yang lain, bahkan bisa melakukan pembelajaran daring. Itu saya kira sarana prasarana sekolah yang memerdekakan. Lingkungan sekolah juga saya kira sudah semuanya tahu. Nah, saya ingin menekankan meskipun ini pada musim pandemi, tapi ini bisa ditambahkan pada rumah ya nanti, rumah dan komunitas. Nah, jadi sekolah, madrasah, komunitas atau rumah itu harus menjadi ruang merdeka belajar. Kalau di rumah itu tidak kondusif untuk mendukung merdeka belajar di sekolah, saya kira yang terjadi adalah eskapisme. Yang terjadi adalah pelarian-pelarian. Nah, kalau tidak setelah itu ya sebagai saya menyebutnya tempat pengungsian saja. Nah, kita sekarang ini merasakan itu di dalam suasana dilematis, suasana yang serba kikuk dan riku. Karena sudah beratus tahun rumah itu kehilangan peran sebagai habitus belajar, sebagai ruang belajar. Semuanya diurusi oleh sekolah. Ketika pandemi itu tiba-tiba menghantam kita menjadi sesuatu yang menakutkan dan kita kembali ke institusi yang lebih awal muncul yaitu rumah geragapan, rumah kalang kabut sesungguhnya kalau kita jujur itu begitu. Tapi sekolah juga bingung. Terutama guru-guru ini bingung ini bagaimana mengajarnya. Harus kita akui itu dalam kondisi itu. Nah, kemudian lingkungan belajar dan rumah harus sebagai lingkungan belajar juga yang merdeka. Nah, kalau itu ya, saya kembali lagi ingin katakan
murid harus merdeka belajar dalam arti berekspresi, berpikir, dan seterusnya. Jadi kalau guru suka menyalah-nyalahkan, cepat-cepat menyalahkan, tanpa melalui proses, itu saya kira murid tidak sedang merdeka berpikir. Kalau murid sekedar hanya menyalin saja, menyalin pikiran misalnya definisi A dari tokoh ABC, tapi tidak mencoba merumuskan pikirannya sendiri, itu juga tidak merdeka belajar. Dalam hal tidak merdeka berpikir, contohnya. Pendidik ya, tidak merdeka mengajar, misalnya kalau masih dalam menurut hemat saya masih ribut RPP saja. Karena RPP itu bagaimanapun adalah formalisasi, materialisasi dari bahan-bahan sumber-sumber atau yang disebut subject pedagogis matters. Nah, tetap semuanya harus dijabarkan, harus dioperasionalkan, harus dijalankan oleh guru. Nah, kalau guru berani melakukan itu, saya kira salah satu contoh pendidik yang merdeka. Nah, lingkungan yang membuat belajar, saya kira juga merdeka belajar juga penting. Dan yang penting menurut saya layanan belajar yang menjadikan merdeka belajar. Jadi fasilitas-fasilitas, kemudian cara melayani itu menjadi penting. Nah, itulah garis besarnya. Dengan begitu kita intinya merdeka berpikir, merdeka bersikap, yang oleh Ki Hajar disebut sikap merdeka itu, dan kita juga merdeka bertindak. Tetapi perlu saya ingatkan bukan merdeka dari saja, bukan freedom from saja, tapi freedom of. Kalau merdeka bertindak untuk sesuka hatinya juga tidak. Kita kembali lagi harus komitmen pada tujuan belajar, tujuan mendidik yang jelas tadi, tetap pada komitmen bersama. Disitulah saya kira kita akan bisa mencapai itu. Nah, itu tidak mudah. Saya kira yang pokok, dan saya mulai masuk inti pada apa yang diminta oleh panitia. Kita memerlukan guru yang berbeda. Saya ingin menyebut guru yang memerdekakan proses belajar. Nah, menurut saya ada seperangkat karakteristik yang tidak saya klasifikasikan menurut profil guru profesional menurut undang-undang. Bagi saya yang pertama adalah guru yang membebaskan. Guru yang bisa memberikan kesempatan, peluang pada siswa-siswanya berpikir, berekspresi, kemudian juga mencoba-coba, itu guru yang membebaskan. Guru yang menggerakkan. Jadi guru yang menggerakkan semua proses itu berjalan. Tapi juga guru yang mendampingi. Guru yang berfungsi sebagai coach, seperti seorang pelatih sepak bola di tepian lapangan itu. Para pemainnya bisa bergerak sendiri, tetapi tetap guru yang tidak pergi. Guru yang terasakan hadir meskipun tidak di tengah-tengah itu. Nah, kemudian guru yang peduli pembelajar, yang berikutnya guru yang memanusiakan, yang saya gunakan istilah Jawa tadi, guru yang ngwongke. Sering kita itu tidak. Guru yang ngwongke ini juga ada di dalamnya, mungkin bisa dibaca kompetensi personal, hormat sederajat, menghargai siswanya, menghargai orang lain, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah guru yang multi kapasitas. Menurut hemat saya ini penting. Nah, oleh karena itu saya ingin membuat satu klasifikasi guru yang bisa memberikan layanan merdeka belajar itu memiliki 3 kompetensi utama, 3 kemampuan guru yang bisa betul-betul membuat layanan merdeka belajar itu tercapai, yaitu kompetensi pedagogis. Saya senang istilah pedagogis juga, artinya layanan belajar yang mandiri siswa, tetapi guru juga hadir menjadi bagian dari mereka. Nah, kemudian kompetensi akademis atau konten keilmuan saya kira sudah umum. Dan di tengah-tengah zaman yang berubah secara cepat, tidak terduga, bahkan tidak pasti, sering tidak menentu, serba mendua, menurut hemat saya 2 kompetensi, 2 kemampuan yang harus dimiliki oleh guru supaya bisa kontekstual dan memiliki, menurut berbagai teori, guru yang merdeka itu adalah
guru yang memiliki sensibilitas dan sensitivitas, guru yang memiliki kepekaan dan ketajaman rasa yang bisa segera merasakan adanya persoalan dan kemudian mengambil jalan keluar yang paling baik. Saya kira di dalam istilah yang lebih teknis, baik di dalam keilmuan, terutama matematika, sains, dan manajemen, dua kemampuan itu sering disebut problem posing dan problem solving. Menurut hemat saya, kita itu susah akan bisa menemukan jalan keluar. Kita tidak mungkinlah menjadi problem solver. Guru itu tidak mungkin menjadi problem solver kalau tidak memiliki kapasitas problem posing. Menemukan masalah, persoalan, konteks saja tidak tahu, bagaimana mau memecahkan masalah. Nah, ini persoalannya. Dua hal ini menurut hemat saya yang harus terus diasah dari guru untuk bisa melaksanakan merdeka itu. Nah, Bapak Ibu, para peserta semua, mari kita wujudkan merdeka bersekolah, merdeka untuk merdeka belajar. Ini himbauan saja. Kembali saya ingin mengingatkan semuanya untuk tetap ada merdeka dari merdeka untuk. Nah, merdeka untuknya itu dibatasiin. Kejelasan komitmen belajar, kebermaknaan belajar, kesempatan berefleksi selama belajar. Refleksi adalah antara yang membuat kita bisa merumuskan, bisa merenungkan, sistematisasi data-data, fakta-fakta, gejala, itu menjadi teori, menjadi konsep, menjadi pengetahuan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, untuk itulah menurut hemat saya, kita itu harus melakukan latihan-latihan, kemudian pembiasaan-pembiasaan untuk merasakan dan mengalami merdeka. Jadi kawan-kawan guru juga harus melatih dirinya begitu, tetapi juga memberi ruang. Sekolah sebagai ruang merdeka belajar tadi juga memberi kesempatan siswanya merasakan, mengalami merdeka itu. Nah, lalu bagaimana menyiapkan? Saya kira yang diminta panitia ini bisa dua. Penyiapan guru untuk merdeka belajar itu bisa dalam arti dua. Dalam jabatan dan prajabatan. Prajabatan nanti konsekuensinya banyak, termasuk perubahan kurikulum, perubahan cara perkuliahan, kemudian kedisiplinan dan seterusnya. Itu tidak saya bahas, tapi saya ingin yang dalam jabatan yang secara yuridis atau legal sering disebut pembinaan dan pengembangan profesi guru, itu juga harus disiapkan. Nah, tentu pembinaan itu saya kira harus memiliki pelatihan-pelatihan, pertemuan-pertemuan guru itu selain membahas konten keilmuan, konten akademis tadi, juga mulai membangun pribadi yang merdeka tadi. Pengembangan pembinaan pribadi merdeka guru dan tendik itu saya kira bisa latihan-latihan menurut saya. Orang tidak pernah akan bisa menghargai kemerdekaan kalau tidak merasakan, tidak mengalami merdeka dan mengalami tidak merdeka mungkin. Nah, lalu menciptakanlah dia. Nah, ini saya kira yang harus ke depan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa tidak serta-merta kalau gurunya hebat, gurunya sudah merdeka belajar, bisa melayani, siswanya menyadari, serta-merta merdeka belajar, kemerdekaan belajar dan pendidikan yang memerdekakan itu bisa terwujud. Dan manusia yang merdeka bisa terwujud. Kalau tadi kita sepakat manusia Pancasilais atau pelajar Pancasilais tidak serta-merta terwujud. Saya ingin menggunakan sebuah teori struktural, teori strukturasi, bahwa perubahan terciptanya sesuatu tidak cukup hanya aktor. Jadi sehebat apapun guru, sehebat apapun siswa, itu tidak akan mungkin bisa menjebol suatu struktur dan kultur. Oleh karena itu, saya ingin memanfaatkan sebuah teori strukturasi yang mengatakan bahwa terciptanya, terwujudnya sesuatu itu tergantung pada dinamika tiga hal, yaitu aktor, struktur, dan kultur. Tadi sekilas Pak Cala sudah membahas aktor, guru harus bagaimana, siswa harus bagaimana, dengan beserta data-data yang ada kondisinya. Kemudian kultur belajar tadi sudah mulai disinggung, tapi kita memang memerlukan kultur yang memerdekakan belajar.
Kalau kulturnya tidak memerdekakan belajar, misalnya sangat hierarkis, direktif, artinya hanya satu arah dan seterusnya, ya tentu tidak. Nah, struktur yang memerdekakan belajar. Jadi komponen-komponen di luar diri aktor, guru, dan siswa, kepala sekolah, pengawas itu juga harus dilonggarkan. Nah, 4 kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar, menurut hemat saya, masih baru pada struktur ini. Bagaimana melonggarkan, bagaimana merombak struktur yang kaku dan beku itu menjadi lentur dan terbuka. Karena apa? 4 hal itu. Satu, RPP, itu kan urusan struktur material. Kemudian ujian nasional, ya juga. Nah, jadi baru ini. Karena itu tantangan Kemendikbud dan kita semua adalah bagaimana membangun kultur belajar yang memerdekakan. Nah, itu saya kira banyak. Kemudian juga membuat, menciptakan, melatih aktor-aktor mulai guru, pengawas, dan tendik yang lain itu untuk paham, mampu menciptakan ekologi belajar yang memerdekakan. Nah, interaksi dan dinamika ketiga hal itulah saya kira yang akan menghasilkan sebuah keadaan kondisi merdeka belajar dan akhirnya pendidikan yang memerdekakan itu bisa dicapai, tujuan pembelajaran tadi atau telos atau tujuan jangka jauhnya tadi manusia Pancasilais tadi bisa terwujud. Dalam manusia Pancasilais itu dengan seperangkat ciri itu yang bisa dicapai melalui kompetensi. Nah, saya kira ini aksi di lapangan ini penting. Kalau kita mengingat temuan-temuan dan teori-teori kebijakan publik, sebutlah teori yang paling populer di Indonesia ini, teori Masmanian dan Clough-Earth, itu menyatakan bahwa dokumen, naskah, kebijakan, itu perannya tidak lebih dari 40% di dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. 60% itu lebih banyak ditentukan oleh implementasi. Oleh karena itu, interaksi ketiga hal inilah yang akan menentukan terwujudnya merdeka belajar, pendidikan yang memerdekakan, dan siswa-siswa yang merdeka, yang dalam arti memiliki jiwa Pancasilais tadi, tergantung interaksi tiga hal ini. Yang sudah diluncurkan oleh pemerintah pusat, Kemendikbud, itu sebenarnya baru menjebol struktur. Tantangan berikutnya adalah bagaimana membangun kultur yang memerdekakan dan bagaimana membentuk aktor-aktor pendidikan, aktor-aktor belajar yang memerdekakan. Itu semua harus kita upayakan. Karena merdeka belajar bukan kondisi yang terberi, bukanlah taken for granted, tapi harus kita upayakan. Jadi bukan kondisi yang terberi, bukan kondisi yang tiba-tiba ada, bukan berian, bukan hadiah, tapi kondisi yang harus kita perjuangkan, kondisi yang harus kita dialogkan, kita negosiasikan terus-menerus dan kita upayakan. Jadi itulah saya kira dinamika keseimbangan yang menghasilkan merdeka belajar, manusia-manusia merdeka itu. Mengupayakan, mengusahakan, memperjuangkan merdeka belajar itu bukan hal yang gampang. Harus kita akui tidak gampang. Saya ingat kata-kata bijak ini. Pertumbuhan itu lambat, kejatuhan itu cepat. Merontokkan, menjatuhkan, membuang, membongkar hal yang lama itu bisa dengan cepat, tapi bagaimana membangun, menumbuhkan hal baru. Itu bisa lambat sekali. Karena apa? Hal yang sudah kita robohkan belum tentu tidak mengganggu, sering mengganggu. Itulah yang sering kita alami. Oleh karena itu, merdeka belajar itu harus kita upayakan secara berkelanjutan, secara berkesinambungan. Nah, dalam hal tertentu maka kesiapan guru harus. Nah, ada dua hal. Guru harus melakukan kesiapan sendiri, tapi juga pemerintah, institusi-institusi yang berkaitan dengan pendidikan bisa membantu guru dalam menyiapkan, atau bahkan tidak hanya guru, tenaga kependidikan. Saya kira itulah garis besarnya. Mari bersama-sama kita perjuangkan merdeka belajar, kemerdekaan belajar atau pendidikan yang memerdekakan, sehingga manusia merdeka
manusia-manusia Pancasilais, pelajar yang Pancasilais itu bisa terwujud.